tuh. Kemarin ada tuh orang mau pulang ke kampungnya di Kalimantan, itu nggak bisa pulang. Nggak ada Terus ongkos gitu nggak maksudnya? ada ongkos Oh, oke. buat dia dan keluarganya berenam. Wow. Gitu kan mahal ya, Yes. pesawat mahal, kapal lama dan tetap mahal kan Lumayan, gitu ya. Gimana nih caranya? Ya udah akhirnya dia ikhlasin aja, dia syukurin aja yang dia udah punya, dan dia udah sampaikan ke anak dan istrinya, nanti kita ada rezekinya kok, tenang aja. Nah dia ngobrol sama seseorang dan orang itu ternyata baik banget gitu ya, dengan keadaan yang apa adanya dan ikhlas dia menyampaikan itu. Oh tak ongkosin aja mas. Tapi kan saya ragu ya Mas Fadli, dia bilang sama saya gitu. Nanti kalau saya ucap 6 orang nggak jadi kan gitu kan. Ini anak saya 4 gitu kan. Gimana? Oh ya nggak apa-apa. 6-6-nya diongkosin. Itu kan nggak pernah diduga sama sekali. Kalau kerja dan untuk ngumpulin duit pun mungkin nggak dapat hari itu. Tapi langsung dapat loh hari itu. Halo teman-teman Kedamaian ID, sudah bersama Mas Fadli. Yes, lagi bareng Mas Teguh masih ya. Oke, Mas Fadli. Kita kemarin kan sudah bahas tentang teori sih sebenarnya banyaknya. Gitu ngomongin ya, money flow dan gimana kita perlu bersikap gitu kan ya. Kan? Nah sekarang kita perlu memberi refleksi. Memberi refleksi dan memberikan pertanyaan buat teman-teman juga gitu kan. Yang mana mungkin bisa sebagai bahan renungan juga buat teman-teman. Sudah sampai manakah saya? Kan gitu ya. Yes. Oke. Harapannya teman-teman ini bisa jadi latihan untuk teman-teman semua ya. Kalau teman-teman tonton video ini sampai akhir, teman-teman akan punya banyak insight baru. Punya jenis kepribadian yang baru atau versi diri yang lebih baik. Nah, kita harap seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah sebagai latihan untuk rasa syukur dan menyadari aliran rezeki datang ke kita. Ya, gitu ya Mas Fadli ya. Karena kan kita sadar bahwa rasa syukur itu memang mendatangkan rezeki kan ya. Betul. Dan kalau misalnya kita ngomongin syukur yang terlatih, itu seringkali kalau hanya teori, mungkin kita nggak dapat pemaknaan yang dalamnya. Iya, karena nggak kita alamin sendiri kan gitu ya, betul. Gitu. Bisa jadi kejadian sama Mas Fadli tidak relate dengan kejadian saya dan mereka tidak menyadari. Iya, itu betul. perlu disyukuri ya, kan gitu ya Mas Fadli ya, betul. Nah, mungkin di video kali ini kita pengen nyampein beberapa pertanyaan mungkin ya, yang nantinya akan bikin teman-teman merasa oke, kalau gitu ternyata era ini adalah era yang berlimpah dan saya hidup di dunia yang sedang berkelimpahan. Betul. Nah, harapan saya seperti itu ya. Oke, ada banyak hal ya Mas Teguh yang kita bisa syukuri dan kita bisa sadari gitu ya. Dan seringkali banyak orang merasa butuh atau merasa menginginkan sesuatu yang belum dia miliki. Nah, mungkin yang pertama pengen kita share sama teman-teman adalah gimana caranya teman-teman bisa menyadari rezeki yang sebetulnya udah dimiliki. Tapi dengan pertanyaan. Coba ya teman-teman mungkin nggak perlu jawab ya, atau kalau mau jawab di komen boleh gitu ya. Jawablah di komen. Kita coba tanyain beberapa pertanyaan deh. Misalnya dari saya dulu ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang rezeki yang udah dimiliki, cara saya untuk bisa mendalami ini sebagai sebuah rasa syukur adalah dengan pertanyaan. Contoh misalnya ya teman-teman nanya nih ke hidup teman-teman semua, kira-kira apa 3 hal di hidup teman-teman semua yang bisa teman-teman syukuri yang sudah terjadi saat ini. Nah itu contoh, coba teman-teman jawab, teman-teman review gitu. Nah mungkin kalau dari saya, coba satu lagi pertanyaannya kalau dari apa saya Mas? gitu ya. Apa satu hal yang kira-kira kamu miliki hari ini gitu ya, yang dulu pernah kamu impikan atau doakan? Ada nggak? Oke, Nah, dulu gitu. udah pernah pengen, tapi ternyata udah kejadian loh. Kalau Cuman saya kita ada. belum syukuri aja. Kalau Mas Fadli ada nggak? Ada. Kan, gitu. Ada. Boleh dong. Aduh, sorry. Oke, ada. Contohnya apa? Saya apa ya? Kemarin tuh saya nemenin anak saya cukur gitu ya. Terus anaknya nomor 2 nih. Terus saya ngelihat, ya ampun, ganteng banget ini anaknya. Terus saya ngeliatin foto anak saya bertiga orang ya, tiga-tiganya saya lihat gitu. Terus saya mampir ke kantor sini nih pas weekend, kan habis cukur itu kan. Udah itu dia, kita lagi ini kan, lagi dalam rangka Ramadan kan, jadi dekor kantor kan gitu ya, kita pasang balon, pita segala macem. Nah, di situ ada Mbak Firda. Terus saya cerita tuh, Dak, gila gue bersyukur banget loh, anak gue ganteng banget gitu. Terus dia bilang gini, lah Mas Fadli kemana aja? Baru sadar katanya. Oh iya, baru sekarang syukurnya terasa banget, harusnya dari kemarin-kemarin. Nah itu contohnya. Jadi ada hal ya, Anda sebetulnya sudah punya, bahkan dulu mungkin pernah menginginkannya. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya.
Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Saya menginginkannya sebelum saya punya iya, anak, pengen iya. punya anak yang soleh, yang ganteng gitu kan, yang cantik, yang berbakti gitu. Sekarang punya loh dan belum sempat mensyukuri dengan proper. Gitu. Jadi kemarin bersyukur banget gitu ya kan, terasa banget gitu ya Mas Wadi ya. Iya. Gitu. Oke. Nah kalau saya itu Mas Wadi, kalau saya itu dari dulu gitu ya, dari dulu yang belum keimpikan gitu ya, yang belum pernah saya impikan dan terus saya doakan adalah ketika saya menjadi seorang trader, Mas. Seorang trader. Oh. Mungkin teman-teman di komunitas sebelah sudah tahu gitu ya cerita ini gitu. Jadi dulu itu saya sambil main bola gitu kan, sambil nengokin MP4 handphone dibawa-bawa gitu kan. Masya Allah ya gitu. Kalau jadi trader yang jago keren ya. Kayaknya aku bisa nih jadi seorang trader gitu ya kan. Dan alhamdulillah gitu ya kan. Hari ini ketemu di sini gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi tercapailah cita-cita itu. Mimpi itu ternyata ada gitu. Jadi makanya teman-teman jangan pernah berhenti bermimpi. Itu aja sih pesan saya gitu ya. Udah nyampe ya. Benar. Nah, mungkin rezeki itu kan tidak hanya selalu uang. Iya Mas Wadi ya kan. Yes. Tadi contoh kayak saya tadi memimpikan yang belum terjadi dan akhirnya terjadi, kan itu kan bukan uang gitu kan, itu kan mungkin karir ya atau apa impian yang membuat kita cita-cita kita lah gitu ya, cita-cita kita. Nah kalau misalnya selain uang gitu ya, selain uang dalam bentuk apa saja rezeki yang bisa kamu terima selama ini, mungkin pertanyaan itu bisa dijawab juga. Pertanyaan itu tuh, apa rezeki yang kita terima yang belum kita syukuri yang bukan uang. Kan kalau uang gampang banget bersyukurnya ya, alhamdulillah dapat duit gitu kan. Tapi selain uang, bentuk apa saja rezeki yang teman-teman udah terima selama ini. Nah itu coba renungkan. Gitu. Yang berhubungan dengan rezeki selain uang, contohnya apalagi ya, misalnya teman-teman mungkin bisa nanya tentang siapa aja orang yang udah bantuin Anda dalam hidup teman-teman semua tapi tidak mengharapkan imbalan. Wah itu contohnya tuh. Ada nggak orang yang teman-teman karena kehadiran dia teman-teman sangat bersyukur. Coba syukuri itu sekarang. Yes. Nah ini menjawab itu ya Mas Wadi ya. Bukan saya menjawab ini sebenarnya ya. Ini podcast kita sama Mas Angga kemarin beberapa waktu lalu. Jadi Mas Angga juga sampaikan ketika saya membantu ya kan. Jadi ada entah saudaranya entah siapa gitu perlu bantuan gitu kan, dan ya beliau dengan feel free aja gitu kan bantu. Nah ketika kita membantu dia berpikir merefleksikan pada dirinya sendiri gitu kan, aku sampai saat ini aku sukses sampai dengan saat ini itu bantuan orang lain loh gitu juga kan gitu kan. Dia berpikir seperti itu, ada tangan orang lain, nggak hanya dari aku sendiri. Gitu. Dan ketika dia melakukan hal itu dia berpikirnya sampai ke sana gitu kan. Kenapa tidak aku memberikan pelimpahan membantu untuk orang lain untuk mewujudkan cita-citanya orang tersebut gitu kan. Dan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur dia kan gitu ya. Setelah dia dibantu sama orang lain gitu. Yes. Itu satu hal yang bisa teman-teman coba refleksikan ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, mungkin jawaban Anda pasti beda dong sama kita ya. Yes. Apa coba ya nanti mana yang paling berkesan nanti coba komen ya. Oke. Apalagi Mas Teguh? Pertanyaan berikutnya mungkin tentang cara pandang kita terhadap pengeluaran. Oke. Ada nggak pertanyaannya di sini gitu ya? Coba refleksikan pengeluaran ini jadiin dari tadinya ketakutan jadi abundance mentality mungkin gitu ya. Mentality. Jadi apresiasi. Caranya gimana? Kayak video kita yang sebelumnya tuh. Berubah jadi apresiasi. Nah, coba kalau saya mungkin teman-teman bisa jawab pertanyaan tentang apa aja pengeluaran ya, apa aja hal-hal yang mungkin udah dirimu beli gitu ya, yang udah teman-teman keluarin atau bayar bulan ini yang bikin hidup kita jadi jauh lebih nyaman.
gitu ya. Jadi Oke. apa aja yang udah kamu beli, yang udah dirimu beli atau udah bayar bulan ini yang benar-benar membantu Anda untuk bisa hidup lebih nyaman. Nah, apa coba? Gitu. Bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Oke. Juga pengeluarannya tuh jadi disyukuri. Iya, gitu. betul. Oke. Ya, aku ada berarti ya kan? Apa ya mungkin ya? Apa pengeluaran dari teman-teman yang memang terasa berat banget, tapi punya efek wow buat kehidupan teman-teman saat ini, gitu ya? Punya efek yang, ternyata dengan mengeluarkan uang segitu, kalau saya mencontohkannya, contoh misalnya ya kan, ya beberapa waktu lalu ada saudara saya yang sakit gitu ya kan, ya mengeluarkan uang lumayan banyak gitu ya kan, tapi alhamdulillahnya apa? Ketika uang saya dikeluarkan banyak lumayan, alhamdulillah dia sehat. Ya kan menjadikan wow efek buat saya kan, alhamdulillah dia kembali sehat. Dan mungkin ada contoh lain dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Coba. Awalnya rasanya berat banget nih untuk dikeluarin, tapi betul. ternyata akhirnya udah disyukurin banget. Benar. Coba benar, apa? Benar. Karena nanti ini akan bisa kita ingat gitu ya, ketika nanti ada keputusan berat lagi selanjutnya, Anda tahu bahwa ujungnya kita tetap happy dan mensyukurinya. Apa coba kira-kira? Keputusan yang Anda lakukan adalah keputusan tetap teman-teman happy gitu ya. Dasarnya happy. Yes. Okay. Nah, terkait cara kita untuk bisa merefleksikan rasa syukur ini juga ya, supaya kita bisa lebih terlatih teman-teman ya. Kita perlu paham tentang money flow. Kita perlu paham tentang siklus masuk dan keluar, tentang memberi dan menerima. Ini kan masuk dan keluar ya rezeki kita kan, jadinya disebut sebagai money flow gitu ya, atau rezeki flow gitu. Nah, coba teman-teman mungkin bisa jawab pertanyaan ini ya, misalnya tentang bagaimana teman-teman bisa memahami tentang, coba apa kira-kira satu contoh aja ya teman-teman jawab, hal terakhir yang pernah teman-teman kasih buat orang lain gitu ya, dengan tulus tentunya. Terus teman-teman ngerasain perasaan yang luar biasa setelahnya. Apa yang teman-teman rasain setelah itu? Gitu. Jadi teman-teman ngasih sesuatu ke orang lain dengan tulus, itu yang teman-teman rasain apa? Coba ingat-ingat rasa baiknya. Gitu. Mas Fadli ada contoh nggak? Banyak banget ya. Perasaan yang cukup ajaib mungkin ya, perasaan yang cukup apa ya? Magic banget rasanya adalah ketika kalau misalnya ini sekedar ini loh Mas Teguh, kan kalau misalnya kita sholat Idul Fitri nih, setelah sholat Idul Fitri itu kan kita salaman pelukan, kita tuh nggak ngasih duit loh, kita cuma ngasih senyum, ngasih pelukan, ngasih salaman, ngasih doa, kan gitu ya. Tapi makin banyak itu dilakuin, makin happy loh rasanya. Ya, saya jadi sampai netesin air mata kan gitu ya. Iya. Itu terjadi loh Mas Teguh. Dan ya itu kan beneran ya, itu kan energi yang terjadi gitu ya. Bener. Duit juga kan seperti itu sebenarnya, sama aja. Ketika kita ngasih, orang ngasih balik lagi. Ketika kita ngeluarin, orang akan spend juga untuk kita gitu. Dan itu terjadi teman-teman. Dan perasaan setelahnya itu kayak penuh banget hati kita, kayak semua orang sayang sama kita, Tuhan sayang banget sama kita gitu. Syukurnya tuh di puncak banget. Nah itu terjadi tuh setiap kali event itu gitu. Dan memang energi kita itu energi berlimpah banget di situ ya. Merasakan banget, terasa banget gitu ya. Nah nggak tahu teman-teman apa yang teman-teman rasain, kejadian apa yang teman-teman udah berikan ke orang lain, mungkin uang, mungkin rezeki, mungkin tenaga, mungkin jasa ke orang lain, tapi teman-teman ngerasain perasaan yang sangat positif setelahnya. Coba. Gitu. Oke. Apa pertanyaan apa lagi yang terkait keluar masuk nih Mas Teguh? Flow yang tadi ya, menerima dan menyalurkan ya. Menerima dan menyalurkan tadi. Apakah kamu bisa menemukan setidaknya satu momen dalam hidup di mana rezeki datang dari arah yang sama sekali tidak kamu duga? Oke. Pernah nggak ngalamin kejadian dapat rezeki yang nggak diduga-duga? Pernah nggak? Aku sih pernah, banyak, sering gitu ya. Rasanya semua orang pernah Mas Teguh. Cuman tidak pernah dengan sadar, dengan sengaja mereview ini. Gitu. Sehingga ketika besok ada scarcity mindset yang muncul, yang ininya lupa. Iya, gitu. Ya seringnya sih seperti itu Mas ya. Nah ini tujuannya teman-teman, supaya besok kalau teman-teman ngalamin scarcity lagi, ngalamin ketakutan lagi, teman-teman punya bensin karena teman-teman tahu bahwa
nggak segala sesuatu itu akan terjadi seperti apa yang kita khawatirkan. Yes. Banyak keajaiban yang pernah terjadi. Maka dari itu teman-teman perlu jawab tadi itu pertanyaan Mas Teguh tuh, apa kejadian yang pernah teman-teman alami yang dalam bentuk rezeki tapi nggak diduga-duga. Gitu. Wah, di kita banyak banget ya kan. Tiba-tiba orang bayar utang ya waktu itu misalnya gitu kan. Tiba-tiba dikasih beasiswa, tiba-tiba dapat rezeki kemudahan, tiba-tiba nggak punya ongkos ada yang ngongkosin. Gitu. Kemarin ada tuh orang mau pulang ke kampungnya di Kalimantan, itu nggak bisa pulang. Gitu. Nggak ada ongkos gitu maksudnya? Nggak ada ongkos, buat dia dan keluarganya berenam. Wow. Gitu kan mahal ya, pesawat mahal, kapal lama dan tetap mahal kan gitu ya. Gimana nih caranya? Ya udah, akhirnya dia ikhlasin aja, dia syukurin aja yang dia udah punya, dan dia udah sampaikan ke anak dan istrinya, nanti kita ada rezekinya kok, tenang aja. Nah, dia ngobrol sama seseorang, dan orang itu ternyata orang yang baik banget gitu ya. Terus dengan keadaan yang apa adanya dan ikhlas dia menyampaikan itu, oh tak ongkosin aja mas, gitu. Mau pulang banget nih beneran? Iya tak ongkosin aja. Bener nih mas. Terus dia bilang, tapi kan saya ragu ya Mas Fadli, dia bilang sama saya gitu. Nanti kalau saya ucap 6 orang nggak jadi kan gitu kan. Ini anak saya 4 gitu kan. Gimana? Oh ya nggak apa-apa. 6-6-nya diongkosin. Masya Allah. Gitu. Itu kan nggak pernah diduga sama sekali. Kalau kerja untuk ngumpulin duit pun mungkin nggak dapat hari itu. Tapi langsung dapat loh hari itu. Gitu. Nah, rasanya teman-teman pasti pernah ngalamin hal-hal seperti itulah. Coba, apa kira-kira rezeki yang tidak diduga-duga yang pernah teman-teman terima? Gitu. Yes. Itu saya merinding sebenarnya itu ya kan. Mungkin kalau orang biasa berpikirnya adalah saya harus kerja, saya harus mencari apapun akan saya lakukan kan gitu ya kan. Yes. Tapi ternyata dia hanya berbicara sama seseorang dan orang tersebut yang memberikan jalan keluarnya kan gitu. Langsung dapat gitu. Begitu aja. Kalau misalnya dia datang, Pak saya butuh kerjaan, mungkin dikasih kerjaan. Bisa jadi. Ya kan? Ya. Tapi maksudnya untuk pulang nggak jadi, nggak tercapai kan gitu ya mas. Tapi ini juga nggak minta, dia cuma cerita gitu. Terus orangnya tersentuh, terus yaudah deh tangkosin gitu. Kan emang rezeki ya. Oke. Apalagi pertanyaan yang bisa mereview supaya teman-teman sadar bahwa wah nih, setiap hari itu kita punya rezeki loh, gitu. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya Mas Teguh. Apa pertanyaan yang bisa dipakai buat teman-teman mereview lah? Bahkan sesuatu hal yang terburuk pun, nih kalau saya bilang, ada nggak sesuatu hal yang terburuk yang pernah teman-teman alamin pada hari itu, ternyata itu memberikan efek positif buat teman-teman. Oke. Nah, ada nggak? Nah ini ada banyak ceritanya Mas Fadli. Ya kan? Contoh kayak kemarin tuh ada, ini kita bukan bersyukur karena kejadiannya ya, tapi dia bersyukur ketinggalan pesawat Mas Fadli. Ya kan, ketinggalan pesawat dan akhirnya pesawatnya yang kemarin ya kan crash, semuanya meninggal dunia kan gitu. Dan dia ternyata bersyukur dia selamat tepat waktu, macet di perjalanannya gitu kan. Itu kan sesuatu yang saya ada nih, istri saya banget baru pagi ini. Mas Teguh, kejadiannya. Kenapa itu? Mas Teguh tahu hari ini Bekasi banjir di mana-mana. Oh yes. Sampai di Galaxy tempat base camp kedamaian sebelumnya, kedamaian ID sebelumnya itu ikutan banjir dan itu satu hal pertama yang saya syukurin, kita udah pindah ke sini. Oh yes, betul. Gitu kan? Itu pengalaman buruk sebetulnya, tapi untungnya kita udah pindah. Nah yang menarik adalah harusnya istri saya hari ini tidak libur. Oke. Nggak libur hari ini. Cuman tadi pagi, dari tadi malam sih dia udah galau sebetulnya. Hari ini nggak ada pasien, nggak ada bookingan pasien untuk konsultasi kan istri saya dokter. Ya udahlah, belum rezeki kali nggak dapet pasien, libur aja lah. Tadi pagi juga, ya nggak ada sampai sekarang. Belum ya ada. Udahlah, gitu kan dengan tidak terlalu happy, gitu. Begitu lihat berita, waduh, untung nggak berangkat. Kalau enggak jadi antrian macet ya. Kalau enggak udah macet, nyampe ke sana juga belum tentu, belum bisa jadi. Dan beneran memang di depan kliniknya itu betul-betul banjir. Banjir ya? Iya, cuman karena kliniknya naik jadi nggak masuk ke dalam. Tapi jalannya banjir ya? Iya, setengah meter banjirnya Mas Teguh. Mobil aja kayaknya bisa mogok kalau kita paksain turun ke jalan. Itu satu hal yang sepertinya kabar buruk, ternyata Tuhan sayang sama kita. Iya, gitu. Nah, apa coba yang teman-teman pernah nggak teman-teman ngalamin seperti itu? Kayaknya kejadiannya buruk nih, tapi ternyata pengalaman yang justru bukti Tuhan sayang sama kita. Gitu. Apa? Gitu ya. Oke. Apalagi coba pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman bisa jawab gitu ya. Misalnya nih, ketika teman-teman
ngalamin kejadian nerima uang gitu ya, Yes. nerima bonus, nerima gaji gitu ya. Kapan terakhir kali teman-teman sangat bahagia menerimanya gitu, sangat bersyukur, ngucapin terima Iya, kasih banget iya, aku betul. menerima ini dengan sangat bahagia gitu. Yes. Nah, coba ingat lagi kapan? Pernah nggak? Mungkin pernah, tapi teman-teman tidak konsisten melakukannya, Yes, nggak yes. konsisten dengan sengaja melakukannya. Nah, teman-teman coba jawab. Yes, Mas Fadli, untuk pertanyaan itu memang sepertinya banyak loh teman-teman alamin yang apa ya, yang tidak konsisten berterima kasih. Yang yes, dia dapat gaji, ya alhamdulillah dapat gaji. Tapi perasaannya yang masih ada tadi ya, scarcity tadi. Ya gaji cuma segini lagi. Ya Yes. dapat gajinya segini lagi gitu. Ada nggak? Walaupun dapat gajinya segitu, bisa nggak kita bersyukur sih? Gitu ya. Bisa nggak kita berterima kasih yang benar-benar berterima kasih banget ya Allah gitu ya kan. Alhamdulillah dapat rezeki ini gitu. Kebayang nggak kalau misalnya nggak ada dapat saat itu, wes jadi 2 bulan teman-teman yang ini kan suffernya gitu ya. Yes, Jadi 2 betul. bulan. Walaupun misalnya ternyata gaji teman-teman ini ya fokus hanya untuk bulan itu aja. Udah diplot-plot ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kan tetap alhamdulillah ya harusnya kan Tetap gitu. alhamdulillah gitu. Betul. Dan seringkali dalam kejadian kita di hidup kita kan ketika udah diplot-plot itu dan aduh kayaknya kurang nih, akhirnya bisa dilewatin kok. Dilewatin tuh bisa Akhirnya dilewatin. selamat Bener, aja kok bener, gitu. bener. Langsung selamat di bulan itu atau dapat perbaikan di bulan-bulan depannya Yes, gitu. Tapi yes. ya bertahun-tahun hidup dan baik-baik aja. Baik-baik saja, gitu kan. bener itu dia kan gitu, bener. Nah, kabar buruknya kalau misalnya teman-teman nerima itu dengan rasa frustasi, stres dan lain sebagainya dengan emosi low tadi ya, negatif tadi, ya akan seperti itu aja gitu. Tapi ketika dilakukan dengan cara positif, menerima dengan cara positif, happy, bisa jadi kalau nggak di situ teman-teman tetap akan naik kan gitu ya. Ya, Tetap upgrade gitu. keuangan teman-teman gitu. Oke. Coba ya, udah cukup banyak nih Cukup ya banyak. pertanyaan yang kita ajuin sama teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman review dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mana di antara pertanyaan itu yang paling mengena buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman tertarik dengan statement yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada berapa tadi ya? 10 ada kayaknya pertanyaan kita. Sepertinya ada. Sepertinya ada. Nah, coba teman-teman refleksikan lagi gitu ya, review lagi teman-teman dalam keadaan yang hari ini teman-teman alami. Mungkin dalam keadaan yang memang dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekhawatiran yang mungkin Iya, dengan betul. mudah muncul. Nah, kalau teman-teman review ternyata banyak kok jawaban-jawaban yang bikin kita seharusnya lebih tenang. Bikin kita seharusnya lebih bersyukur, bikin Iya. kita lebih merasa yakin bahwa besok itu akan cerah gitu. Sehingga ini akan merubah teman-teman dengan sengaja dari teman-teman yang tadinya takut jadi bersyukur. Bersyukur. Dari yang tadinya scarcity mindset jadi mengapresiasi. Betul. Nah, ini yang penting segera terjadi di hidup Anda. Yes. Ya. Gitu. Ya mungkin teman-teman boleh share di kolom komentar gitu ya. Mana pertanyaan yang paling menggugah buat teman-teman semua atau mana pertanyaan yang teman-teman pengen sharing jawabannya supaya teman-teman yang lain juga bisa menyadari bahwa oh iya ya ternyata itu ya ada yang begitu ya. Bisa bersyukur dengan cara itu gitu ya. Yes. Jadi teman-teman tahu gitu bahwa apa yang kita khawatirkan selama ini yang sekarang ini detik ini bahkan mungkin kalau teman-teman punya keraguan atau kekhawatiran, teman-teman bisa langsung beresin itu. Clear karena teman-teman tahu ada banyak rezeki yang akan datang, akan ada banyak kemudahan yang teman-teman alami gitu ya. Bersamaan dengan ini akan ada banyak juga semua kelimpahan dan rezeki yang datang pasti selalu begitu, pasti begitu. Nah, keyakinan-keyakinan ini bisa teman-teman miliki dengan sengaja. Yes. Mas Fadli, tapi ngomong-ngomong ternyata kalau misalnya kita buat pertanyaan ya, rasa syukur tadi kita buat jadiin pertanyaan kayaknya lebih powerful ya. Soalnya ada nggak ya? Kita akan berpikir kan gitu ya kan. Oh iya ini gitu. Kayaknya lebih ngena gitu daripada kita berpikir alhamdulillah aku tadi apa ya gitu misalnya gitu. Ya, memang bedanya pertanyaan ini akan membuat kita mempunyai jawaban yang hanya di sisi yang benar. Betul. Gitu. Sama kayak afirmasi kan. Kalau misalnya saya bersyukur, nah itu kan afirmasi. Yes. Tapi kalau misalnya diganti jadi pertanyaan, kenapa ya saya kok jadi pribadi yang mudah bersyukur? Nah, itu kan akan merubah sampai ke level identitas. Nah, ini memang enaknya pertanyaan tuh pertanyaan begitu. Ya, betul. Gitu. Oke teman-teman, ya silakan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan bukan jawaban ya. Saya minta malahan untuk kali ini ya. Untuk di video kali ini silakan perbanyak pertanyaan di kolom komentar teman-teman, biar teman-teman juga bisa membantu teman-teman yang mungkin butuh pertanyaan tersebut untuk merefleksikan diri bahwa teman-teman perlu bersyukur lebih banyak lagi, gitu ya.
Itu aja mungkin Mas Fadli. Thank you atas sama-sama. Thank you Mas Teguh. kebersamaannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you. Bye-bye.